Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan jelasin tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Jangan lupa siapin alat tulis buat nyatet ya. Materi kali ini juga lumayan padat, jadi coba diperhatiin baik-baik. Yang pertama, fakta. Jadi sebenarnya ini bukan kebahasaannya, tapi nggak apa-apa aku masukin di sini aja, soalnya aku lupa kemarin mau bahas ini di pengertian teksnya. Terus yang kedua ada frasa verba, ketiga frasa nomina, 4 afiksasi, 5 kalimat definisi, 6 kalimat deskripsi, 7 kalimat simpleks, dan yang terakhir 8 kalimat kompleks. Ada banyak ya, nggak apa-apa kita bahas pelan tapi menyeluruh biar kamu paham. Jadi nanti ada 2 video atau 2 part buat aku jelasin kebahasaannya. Soalnya kalau aku bikin dalam satu video itu bisa bikin bosan. Jadi nanti di video ini aku jelasin dari fakta sampai afiksasi. Terus di video yang selanjutnya aku jelasin kalimat definisi sampai kalimat kompleks. Fakta. Fakta itu apa? Hal atau keadaan yang benar-benar terjadi. Jadi nggak dibuat-buat. Coba kita lihat, aku kasih 2 contoh nih. Yang pertama, bunga mawar itu berwarna merah merona dan membuat semua orang menyukai bunga tersebut. Yang kedua, bunga mawar itu berwarna merah pekat dan berduri tajam. Kita lihat contoh yang pertama dulu. Benar atau salah? Salah. Bagian mana yang salah? Merah merona sama semua orang menyukai bunga tersebut. Jadi kalau emang jelasin fakta, bahasanya itu nggak boleh dilebih-lebihkan. Merah merona, itu kan hiperbola. Terus yang kedua, semua orang menyukai bunga tersebut. Belum tentu, ini kan menurut opini penulis. Jadi belum tentu semua orang benar-benar suka sama bunga mawar. Contoh yang pertama ini disebut dengan opini atau pendapat. Sedangkan dalam teks LHO itu benar-benar nggak boleh pakai pendapat penulis. Jadi harus murni sesuai pengamatan dan yang ditulis benar-benar fakta. Kita lihat contoh yang kedua. Benar atau salah? Benar. Kenapa kok benar? Karena bunga mawar yang lagi diteliti itu warnanya memang merah pekat dan durinya tajam. Gak ada yang dilebih-lebihkan dan gak ada pendapat penulis kan. Jadi ini benar. Oh ya, ciri-ciri yang lain dari fakta ini adalah menggunakan angka. Jadi fakta itu bisa pakai angka kayak tanggal, jumlah orang, atau jumlah barang. Tapi nggak boleh pakai kata sekitar, kisaran, atau kira-kira. Jadi contohnya kayak gini. Kira-kira 2 orang lagi makan di restoran itu. Nah, itu kan bukan fakta karena dia ada kata kira-kiranya. Jadi kalau masih kisaran masih belum tentu, itu namanya opini. Selanjutnya, frasa verba dan frasa nomina. Nah, ini mulai padat nih materinya. Jadi sebelum aku lanjutin ke frasa verba atau frasa nomina, aku bakalan bahas soal frasa. Frasa itu artinya satuan gramatik yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Ini aku ngutip dari bukunya Ramlan, judulnya Sintaksis tahun 87. Gimana nih maksudnya? Nah, daripada pusing mikirin maksudnya, aku coba kasih tahu contohnya ya. Jadi yang dimaksud nih, 3 orang siswa akan mengambil jurusan Bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud di sini,
dua kata atau lebih, maksudnya kayak gini. 3 orang siswa. Ada berapa kata? 1, 2, 3. Ada 3 kata. 3 orang siswa. Jadi kalau kurang dari 3 kata, misal 3 siswa, orangnya hilang. Jadi cuma tulisan 3 siswa. Ini kan ada 2 kata. Bisa nggak masuk frasa? Bisa, karena dia masih 2 kata. Tapi kalau misalnya dia cuma siswa, cuma 1 kata, itu bukan frasa, tapi cuma kata aja, karena dia cuma 1, nggak lebih dari 1. Kan frasa itu harus lebih dari 1. Nah, 3 orang siswa ini posisinya sebagai subjek. Ya kan? Subjek inilah yang aku maksud fungsi. Jadi posisinya sebagai subjek ini, maksudnya itu fungsinya. Fungsinya ya subjek. Kayak gitu. Nah, jadi fungsinya cuma subjek aja, nggak boleh lebih. Misal, 3 orang siswa ini fungsinya subjek sama predikat. Subjek sama predikat, maaf. Nah, itu nggak boleh. Karena dia melampaui batas fungsi. Sedangkan fungsinya yang diperbolehkan itu cuma 1 aja nih. Cuma subjek aja. Apalagi nih, akan mengambil. Akan mengambil. Masuk predikat. Karena dia ada 2 kata, 1 akan, nomor 2 mengambil. 2 kata kan, dan fungsinya cuma 1, predikat. Jadi dia tidak melampaui batas fungsi. Masuk nggak ke frasa? Masuk. Terus, jurusan Bahasa Indonesia. Fungsinya objek. Nah, ini ada 2 kata. Jurusan sama Bahasa Indonesia. Ini jadi 1. Ada 2 kata, terus fungsinya juga cuma 1. Jadi dia masih masuk ke frasa. Gitu. Paham ya sampai sini? Terus verba. Nah, verba itu artinya kata kerja. Tapi kalau misalnya dia dikasih tulisan frasa di depannya, jadinya frasa verba, maka dia harus lebih dari 1. Kalau cuma kata kerja kan cuma 1 aja. Contohnya menulis, mengambil, makan, minum, berdiri. Nah, itu kan kata kerja. Nah, kalau frasa otomatis dia harus lebih dari 1 kata. Contohnya, pakai contoh yang ini ya. Akan mengambil, ini kan lebih dari 1 kata, ada 2 kata, masih masuk frasa. Terus ada nomina, kata benda. Nah, kata benda, kalau misalnya jadi frasa nomina, otomatis harus lebih dari 1 kata. Contohnya, 3 orang siswa. Oke, lanjut ke afiksasi. Afiksasi itu gampangnya imbuhan. Umumnya kalau dalam sehari-hari itu sama kayak imbuhan. Afiksasi itu cuman ilmunya aja, lebih ke apa ya? Ke sehari-harinya aja. Gampang kan kalau imbuhan? Imbuhan itu contohnya kayak gini. Kean, an, di, kean. Ini bacanya menasal ya, kan ada n-nya. Menasal, penasal, an, di, kean, kayak gitu. Contohnya gampang juga. Mengambil, dari kata ambil ketemu sama menasal, jadinya mengambil. Penelitian, penasal ketemu sama teliti, samaan, jadinya penelitian. Getaran, getar ketemu samaan. Gitu. Paham? Oke. Aku kasih contoh pakai teks wayang. Teks LHU yang wayang. Nih. Nah. Kita mulai dari apa tadi? Fakta. Oke, kita cari faktanya. Gampang, cari dulu yang ada angkanya biar gampang. Nah, ini ada angkanya, 7 November 2003. Ini kan masuk. Oke. Kita garisi dulu. Nah, ini kan masuk angka, masuk tanggal. Fakta, nggak ada kira-kiranya kan di depannya. Oke, lanjut fakta yang lain.
Di Jawa ada tempat. Tempat itu juga masuk fakta. Kayak gitu. Paham ya? Kalau yang fakta, jadi nggak ada opininya. Lanjut, kita coba ke frasa. Frasa verba ya. Frasa verba. Coba kita cari frasa verba di sini. Mana frasa verba? Yang telah ditetapkan. Nah, ini. Pakai yang biru ya kalau frasa verba. Ini masuk. Sudah membagi. Nih, masuk frasa verba kan? Kita cari yang di paragraf 1 sama paragraf 2 aja, nggak usah jauh-jauh. Kemudian coba kita cari frasa nomina. Kita pakai warna hijau buat frasa nominanya. Nih, para wali songo, kan benda ya, kata benda, tapi ini frasa jadi harus lebih dari satu kata. Para wali songo, ya kan? Tuh. Apalagi? Warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini masuk. Ini frasa nomina. Kita cari buat frasa, afiksasi atau imbuhan. Ini contohnya. Nah, ini kita pakai warna pink ya. Nih. Ikan, pertunjukan. Mana lagi? Mengurusi, dari kata menasal urus sama i. Ini mengurus sama i. Budaya, dari kebudayaan, budaya. Warisan, imbuhannya an. Seni bertutur, banyak lah ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, ini aku coba gini biar lebih gampang. Oke, kebahasaan yang selanjutnya aku jelasin di video bagian 2. Semoga video kali ini membantu pemahaman kamu tentang kebahasaan teks LHO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.